Kau kekuatan kami, Kau segalanya Tuhan. Kami percaya, kami tahu Kau pengharapan kami. Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Yesus, Yesus, Yesus. We worship you, Jesus. Makasih Tuhan. Hari ini kami tahu Tuhan, Engkau selalu layak mendapatkan kemuliaan tertinggi selama kami hidup. Engkau selalu layak mendapatkan hormat kami Tuhan. Thank you Father. Thank you Jesus. Haleluya. Kami sambut Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku dan amin. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Together. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri
yang paling luar biasa. Yang tadinya kami tidak pantas untuk terima Tuhan. Kau satu-satunya. You are the only one. Haleluya. Kau segalanya Tuhan. Ya Rabba ya Shandas. Pagi ku kau ku puja. Boleh jemaat Tuhan saja sambil angkat tangan kita. Katakan. Sambut. Amin. Tinggikan. Oh, Dia. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Amin. Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Amin. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Give to the Lord. Yes. Haleluya. Give you praise. Kasih-Mu sangat dahsyat buat kami. Kau di tempat ini tamu kami istimewa. Thank you Father. You are worthy to be praised. In Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan itu
terjurah melimpah buat setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Ada sebuah lagu yang saya tulis sebagai tanda pernyataan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Dan lagu ini terinspirasi saya katakan tadi pagi. Ada seorang yang dia kehilangan uang banyak sekali. Dan dia ingin mencoba berkali-kali untuk bunuh diri. Tapi dia mengalami Yesus, mengalami perjumpaan yang luar biasa. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Boleh katakan bersama. Terima kasih, oh Yesus, oh Yesus, Kau Tuhan, Kau pujianku. Oh Yesus, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku.
menyadari bahwa kita telah menerima kasih yang sangat luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Hari ini saya ingin bagikan share firman Tuhan tentang anugerah yang sangat berharga. Kasih karunia, grace yang sangat luar biasa buat setiap kita. Hanya orang yang pernah disentuh dan pernah mengalami perjumpaan yang luar biasa, engkau akan terkagum dengan Yesus. Setuju, boleh katakan amin. Kenal kita mencatat kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Kita adalah orang-orang yang pantas untuk tidak mengalami kemenangan, pantas untuk tidak mengalami semua kebaikan Tuhan, pantas untuk tidak mengalami semua rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi anugerah Tuhan yang tidak terbilang, Dia angkat ibu, Dia angkat setiap kita. Dia beri pengharapan baru, Dia jadikan kita anak kesayangan. Yang setuju boleh katakan amin. Dia pindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara bayangkan ada dua kerajaan. Kerajaan gelap dan kemudian ada kerajaan yang terang. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, Dia pindahkan, Dia tarik Anda dan saya, Dia selamatkan, He save us. Dia selamatkan, Dia paksa hidup kita untuk dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang disayang, yang terkasih, saudara. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ayat itu berkata seperti ini. Dalam Kolose 1 ayat ke-13, di situ dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dia pindahkan, saudara. Tapi kadang-kala kita masih ingin kepada kerajaan yang lama. Kita masih berpikir bahwa kita memang hancur terus-terusan. Kita gagal terus-terusan. Kita hilang pengharapan terus-terusan. Para kasih setianya sudah pindahkan Anda dan saya. Boleh katakan bersama dengan saya, pindahkan. Artinya kita tidak lagi dalam kerajaan yang lama. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin engkau jauh dari Tuhan. Engkau memilih untuk jauh dari Tuhan. Engkau memilih untuk tinggalkan Yesus. Dan hari ini engkau berkata bahwa engkau ingin kembali kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Cintanya sudah cukup buat setiap kita. Setuju, boleh katakan amin. Ketika setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan, Anda dan saya mengalami penebusan. Pada zaman dulu, budak-budak, mereka tidak punya hak hidup. Hidup mereka tergantung dari tuannya. Mereka tidak punya hak bicara. Mereka tidak punya hak apapun, saudara. Tetapi ketika ada orang yang menebus budak ini, mereka dinyatakan menjadi orang merdeka, saudara. Sebab itu berapa di antara saudara Anda dan saya dulu diperbudak oleh dosa. Tapi kasih setia Tuhan mendatangi setiap kita. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tebus kita. Dia angkat kita. Sehingga kita menjadi milik kepunyaannya. Ada di antara saudara yang jatuh berkali-kali. Engkau mengalami kesulitan-kesulitan yang Anda tidak bisa hadapi sendiri. Dan kadang-kala engkau mengambil keputusan untuk mengikuti kembali jalan yang lama. Jalan yang dulu. Jalan di mana dalam kegelapan. Saudara, di sana tidak ada harapan sama sekali. Pada ibadah kedua dan keempat nanti saya akan bicara ada beberapa hal. Dari tentang ketika Tuhan bebaskan saya dari depresi. Dari luar kelihatan keren. Tapi Anda, orang lain tidak bisa menilai di dalam hati orang. Setuju, boleh katakan amin. Dan kabar baik, apakah Yesus hanya menyelamatkan orang-orang yang baik saja? Alkitab mencatat pada akhir zaman, Dia katakan Dia suruh orang untuk pergi ke setiap lintasan. Dikatakan paksa setiap orang harus masuk karena rumahku harus penuh, saudara. Dan itu tidak dicatat orang-orang khusus. Tapi setiap orang menjadi target kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Satu ayat yang berkata seperti ini, saudara. Dalam Yesaya 62. Dikatakan ayat ke-12.
Di situ dikatakan seperti ini, ayat ini sangat mengubah hati saya, mengubah hidup saya. Dikatakan dalam terjemahan New Living Translation, the holy people, they will be called the holy people. Mereka akan disebut umatnya yang kudus. Saudara, setiap hari kita bisa salah, betul. Setiap hari kita bisa buat salah ya Bu ya, sengaja gak sengaja. Tapi Tuhan memanggil kita menjadi umatnya yang kudus. Dia ingin menguduskan kita. Dan dengan pengorbanan Kristus, Dia mati buat setiap kita. Dan kita mencatat bahwa the holy people, setiap orang akan dipanggil menjadi umat yang kudus. And the people redeemed by the Lord. Dan umat yang ditebus oleh darahnya. Kita telah ditebus. Kita bukan orang yang menjadi budak. Setuju boleh katakan amin. Saudara, kalau Anda baca tentang Yusuf, dia dijadikan budak. Dia pernah dipenjara. Tapi dia statusnya bukan orang yang dipenjara. Setuju boleh katakan amin. Dia diangkat, dia dijadikan budak. Dan tinggal di rumah Potifar. Tapi dia tidak diperbudak. Karena dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dia masuk ke dalam penjara. Tapi dia tidak terpenjara. Karena Alkitab mencatat kalau Anda baca dikatakan di dalam penjara Yusuf disertai oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Saudara boleh ada dalam kesulitan pergumulan yang besar. Tapi kabar baik, kasihnya itu tetap menyertai Anda. Anda adalah orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Penebusan itu yang membuat setiap kita berharga. Penebusan itu yang membuat tidak ada satu orang pun. Tidak ada satu orang pun yang tidak dapat diselamatkan oleh Tuhan. Tidak dapat menerima kasih anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. The problem is, ketika orang menerima anugerah, biasanya orang tidak menganggap itu menjadi hal yang sangat mahal. Bapak Ibu, jika diberikan berlian yang mahal sekali, kira-kira ditaruh di mana, Bu? Di dapur? Harusnya enggak. Setuju? Ketika mendapatkan sesuatu yang berharga, ditaruh di mana? Ada orang yang berkata bahwa kita sudah diselamatkan, betul, dari zaman Yesus mati. Dosa kita dari zaman dulu, hari ini, esok, Dia sudah hapus. Yes and amen. Tetapi saudara, Alkitab mencatat, if you want to follow me, take up your cross and follow me. Angkat salib kita. Hadapi setiap kehidupan setiap hari. Dan terlebih, hargai setiap keselamatan. Ada orang yang berkata, ya udah saya sudah selamat, cukup. Sudah cukup kasih karunia. Artinya kalau besok-besok saya sengaja atau tidak sengaja buat dosa, artinya Tuhan pasti menyelamatkan saya dan saya pasti akan masuk surga. Alkitab mencatat dengan jelas, berjuanglah masuk ke dalam pintu yang sempit. Karena tidak banyak orang yang ada di sana bisa masuk, saudara. Artinya ada part, Bapak Ibu, saudara, dan saya yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Anugerah yang telah dibeli itu harga yang mahal. Tidak ada orang yang diberi hadiah mobil Ferrari yang paling baru. Dan kemudian dia tidak menjaga dengan baik. Yang setuju boleh katakan amin. Dia akan menjaga dengan baik. Dia akan menghargai itu. Dia akan pergi ke tempat dealer yang tepat. Dia akan tahu mendandaninya. Dia tahu tidak bawa di becek-becek atau di tempat berbatu. Ada banyak orang tahu bahwa sudah diselamatkan. Enough. Tapi tidak ada daya jual. Sebab itu kenapa kita beribadah? Bukan karena darah Yesus tidak cukup. Tapi Anda dan saya mau menghargai kasih karunia. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Anda mau menjaga. Paulus katakan work for your salvation. Artinya kerjakan keselamatanmu. Artinya kita sudah selamat. Tapi ada part kita. Tidak perlu kita mati di atas kayu salib. Tapi menghargai kasih karunia itu perlu. Ada orang yang berkata, oh, tidak perlu kita datang ke gereja. Tidak perlu kita penyembahan orang sampai nangis-nangis. Tidak perlu orang mengalami. Perlu cari mujizat. Cari mujizat memang kita tidak cari mujizat. Tapi Alkitab mencatat mujizat menyertai orang percaya.
Setuju boleh katakan amin. Ada orang yang berkata tidak perlu kesembuhan-kesembuhan. Bapak ibu, orang yang di daerah, ada banyak orang yang mereka tidak punya cukup uang untuk mereka berobat. Ada banyak orang yang mereka tidak punya kesempatan bisa berobat, saudara. Mereka membutuhkan mujizat. Bahkan ada orang-orang yang di ICU, hanya orang yang pernah divonis dokter yang tahu nangisnya seperti apa. Hanya orang-orang yang pernah mendengar kabarnya orang tuanya divonis tinggal beberapa bulan, yang tahu bagaimana meminta belas kasihan Tuhan dan Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Bukan dia tidak bisa menyembuhkan, dia bisa. Dan dia percaya dan dia sanggup. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu kenapa kita datang mendekat kepada Tuhan, Bu? Kenapa kita ingin menyembah Tuhan? Do your best. Pak, Bu, karena kita belajar menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Everyone, setiap kita perlu Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau ada seorang pasangan, satu pasang, pria dan wanita, dan berjanji akan sehidup semati, kira-kira dia hanya janji saja atau ada bukti? Pasti ada bukti. Tidak ada orang yang bilang aku cinta Yesus, melayani aja gak mau, penyembahan aja sekedar. Jangankan yang lain, hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mengajarkan orang, Anda diselamatkan cukup, enough. Yesus sudah lakukan itu, betul. Dan saya percaya, redeem, Anda ditebus. Tapi ada part ketika ada suami istri, dia baru menikah, dia janji mati. Dia akan do something to prove, untuk membuktikan cintanya. Setuju boleh katakan amin. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, Yesus ada ketika dia ada di muka bumi. Dia berjalan berkeliling. Anda lihat ya, Matius, Markus, Lukas. Dia berjalan melenyapkan orang dengan segala kelemahannya. Dia lewat setiap pasar, setiap tempat, setiap kampung. Alkitab mencatat orang-orang berbondong mencari dia, saudara. Karena setiap orang mengalami kesulitan-kesulitan. Dan tidak ada orang yang menjadi jawaban, but he is the answer. Yang setuju boleh katakan amin. Dia satu-satunya jawaban. Boleh katakan bersama dengan saya, jawaban. Dia satu-satunya jawaban, saudara. Hari ini berapa di antara saudara? Mungkin ada di antara saudara berkata, saya mengalami sakit jiwa. Kau anxiety berulang-ulang. Pada kebaktian berikut saya akan share apakah depresi itu bisa sembuh atau tidak. Apakah kuasanya masih bekerja atau tidak. Saya latar belakang yang kacau dan hancur. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, tidak ada tertal pun yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh katakan bersama dengan saya, hargai kasih karunia. Anda menerima dengan cuma-cuma. Alkitab mencatat, saudara, hargai itu. Ada orang pelacur, Alkitab mencatat, yang dibebaskan oleh Tuhan, diampuni, dikatakan go and sin no more. Pergi, jangan buat dosa lagi. Dan Alkitab mencatat, perempuan ini pergi dari setiap kampung ke kampung. Dia bagikan tentang apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Anda lihat pekerjaan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Saudara, kalau firman hanya sampai di pikiran, Pak, pengetahuan hanya sebagai informasi, saudara, Anda tidak akan punya keinginan beribadah boro-boro, saudara. Jangankan kasih persembahan, saudara. Bagi orang yang Anda cinta, bagi orang yang Anda sayang, Anda akan lakukan apapun untuk menghargai itu. Setuju boleh katakan amin.
Ada satu ayat yang berkata seperti ini. Dia sudah mengampuni setiap kita dan melupakan setiap dosa kita. Amin. Sebab itu kenapa adanya gereja? Supaya kita bertumbuh, Bapak Ibu. Baik yang online maupun onsite. Anda lihat hari-hari ini COVID merajalela. Dari yang Delta, dari yang COVID pertama, dari Delta, kemudian Omikron, dan yang lain. Tapi justru kasih karunia juga berlimpah-limpah dengan luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Anda lihat, pada zaman dulu sebelum ada COVID, jarang ada ibadah online. Setuju, boleh katakan amin. Tapi hari ini, di saat yang bersamaan, ada puluhan ribu, ada ribuan orang yang beribadah dan menyembah Tuhan. Boleh kita beri sorak-sorai yang terbaik. Iblis berpikir bahwa ketika dia menutup setiap gereja, mimbar gereja ditutup, dia pikir itu dia sudah menang. Tapi ternyata mimbar gereja dulu pernah bisa ditutup, tapi justru Tuhan buka lewat online. Ada banyak orang lawatan kasih Allah. Anda lihat di medsos, mengalami lawatan tsunami kasih Allah. Kuasa Allah, anugerah Tuhan masih ada sampai hari ini. Yang suci boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada berapa di antara saudara hari ini, engkau yang berkata bahwa aku sudah ditebus. Anda telah dilupakan setiap salah. Anda telah dilupakan setiap dosa. Dan dia masih ada sampai hari ini, mengasihi kita tanpa batas. Yang suci boleh katakan amin. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan, Yesus pegang erat. Amin. Di luar kasih-Mu, amin. Ini doa kami Tuhan. Bapa, jangan Engkau alasan selama ku hidup. Yesus Tuhan. Amin. We call upon your name, Lord. Kau dengarkan setiap kami Tuhan. Di luar kasih-Mu, jangan tinggalkan aku Tuhan. Don't leave me Lord. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, amin. Yesus, amin. Mari angkat tanganmu, panggil namanya. Namanya berkuasa. Shandarabaya, Shandaratakaya, Ralabaya, Shandaratakaya, Ralabaya, Shandaratakaya. Yes, God.
saudara-saudara yang mau berkata, Tuhan, aku tahu Engkau sudah mengampuni aku. Ketika Engkau regang di atas Kalvari, aku ditebus, Tuhan. Kami tidak lihat Engkau secara fisik, Yesus. But we call you. We call. Help us, Lord. Mungkin di tengah-tengah kami, atau dimanapun Bapak Ibu yang bersama dengan kami saat ini, ada yang sedang sungguh-sungguh memerlukan Yesus. Memerlukan kekuatan baru. Memerlukan pengharapan baru. Memerlukan belas kasihan, memerlukan pertolongan dan mujizat Tuhan. He is the answer, the only one, Lord. Father, we pray. Dimanapun Anda berada, Yesus masih hidup until now. Dia hidup. Anda bisa memanggil namanya, dan di saat yang sama dia mendengarkan. Father, when you call him, ketika engkau memanggil namanya, dia mendengarkan. Ya Rabaya Shana, Rabaya Shana, Ya Rabaya Shana, dimanapun Anda berada, Alkitab mencatat dia telah tebus kita, lunas. Shandarataka Rabaya Shana. Kadang-kadang iblis selalu bilang bahwa kamu gagal, kamu gak punya harapan, sudah hancur. Tapi Yesus selalu, dia ketemu orang-orang sederhana, dia ketemu orang-orang biasa, dan dia selalu mengulurkan tangan. Bahkan dia selalu tanya, what do you want? Apa yang kamu mau? He is the answer. You don't have to stay in sin. Engkau tidak perlu tinggal terus-terusan dalam budak dosa. Engkau tidak perlu tinggal terus-terusan dalam ketakutan akan hari esok. Engkau tidak perlu tinggal, you don't have to stay in fears. Engkau tidak perlu tinggal terlalu lama di sana. Because His grace, karena kasih karunia anugerahnya tersedia buat Anda. Dia tebus Anda, Dia merdekakan Anda. Syakara labaya syandara takaya, labaya syandara takaya. Kiara labaya syandara tak. Ada di antara saudara yang kau mengalami berbagai-bagai yang mengikat Anda siang hari ini. Terima kekuatan, kuasa dari anugerah yang sangat mahal, yang perlu kita hargai, yang perlu Anda jaga. Syandarata kaya rada baya syandarata. Mari buka tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Just worship Him. Kiarabaya syandarata kaya rada baya syandar. Kiarabaya syandar. Tidak ada orang yang terlalu sulit yang Tuhan tidak bisa jangkau. Tidak ada orang yang jatuh terlalu dalam yang Dia tidak bisa angkat. Kiarabaya syandarata kaya rada. Yes, God. Tangan-tangan kami terangkat dari bagian depan sampai di bagian belakang, sampai yang bersama dalam online. Korea rabaya syandara takaya rabaya syand. Yes, biar kuasa dan urapan-Mu membebaskan setiap kami, melepaskan setiap kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.
Kesembuhan sedang terjadi. Pemulihan sedang terjadi. Kasih Bapa sedang menjamah engkau. Di dalam nama Yesus. Kiarabaya Shanda Ratakaya. Engkau dibebaskan dari anxiety, depresi, dari setiap ikatan dosa right now. In Jesus' mighty name. Sekali lagi kita panggil bersama-sama. Yesus, pegang tangan kami Tuhan. Kutuk dan di luar katakan Bapa, jangan tinggalkan Engkau. setiap beban dilepaskan dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu sekali lagi, panggil namanya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita beri sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Give to the Lord. Demi nama Yesus yang luar biasa, anugerah Allah tercurah dengan dahsyat dan nama-Mu ditinggikan. Seumur hidup kami menghargai kasih karunia. Kami mencari Engkau, mengejar Engkau, memberi yang terbaik bagi Engkau. Karena kami tahu harta yang terindah itu sangat mahal. We thank you Father in Jesus name. Amen. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan.